Selamat malam, selamat datang di talk show Mitra Andalan Tamia edisi kelima. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang akan bahas tentang pentingnya asuransi kesehatan dan kritis. Yuk kita kenalan dulu. Ibu cantik siapa namanya Bu? Hai semuanya, nama saya Marlin. Ibu Marlin ya. Ibu ini sudah berapa lama di Manulife Bu? Di Manulife sejak 2019. Saya join Manulife 2019. 2019 berarti 2019-2020 sekitar 4 tahun jalan ya Bu ya? Baru 4 tahun, iya. Ya. Oke. Gimana ceritanya waktu itu bisa gabung sama Manulife Bu? Awalnya sih kepikir income tambahan ya, karena kan ada waktu cuman untuk office yang full gitu nggak mungkin karena masih harus mondar-mandir ini itu. Jadi kepikirnya coba ke insurance gitu. Dan akhirnya memang Manulife sih pilihannya. Kenapa kok milih Manulife? Karena saya sendiri sebelumnya sudah ada Manulife gitu, Oh, sebagai nasabah. polis asuransinya. Mm-mm. Ya, dan saya ngerasa memang nyaman dan saya lebih serak aja ke situ ke Manulife gitu. Jadi akhirnya saya pilihnya join ke Manulife. Oke, jadi karena ibu berangkat dari nasabah, terus kemudian ngerasa nyaman dengan pelayanan agent Manulife, terus pas lagi Iya, butuh benar. ya usaha gitu, atau misalnya butuh Iya, isi waktu luang, milihnya Manulife gitu ya Bu ya. benar. Oke, nah hari ini kan kita bahas tentang pentingnya asuransi kesehatan dan kritis. Nah pertanyaan pertama nih Bu, siapa saja sih yang perlu memiliki asuransi kesehatan Bu? Kalau siapa aja yang perlu, itu harusnya semua perlu ya. Jadi Mm-mm. semua usia, dari anak-anak, dari kita remaja, tua itu harusnya kita memang perlu untuk punya asuransi kesehatan. Oke, jadi artinya semua Apalagi kita orang tahu kan sekarang biaya kesehatan ya mahal sekali kan, biaya rumah ya. sakit juga mahal. Nah, makanya dari itu segala usia saya rasa memang perlu untuk punya asuransi kesehatan. Oke, jadi artinya bayi baru lahir pun kalau bisa punya asuransi kesehatan wajib punya gitu ya Bu ya? Benar. Oke, nah Bu, apa saja sih yang ditanggung oleh asuransi kesehatan ini Bu? Asuransi kesehatan tuh dia nanggung dari eh, macam-macam ya, dari kayak biaya rawat jalan, terus kayak biaya pengecekan lab, Mm-mm. rawat inap, ICU, sampai ada santunan kematian juga dia tanggung dalam asuransi kesehatan itu. Oke, Ibu ada pengalaman nggak Mm-mm. sih bantu nasabah klaim untuk asuransi kesehatan ini Bu? Ada. Jadi sejak saya join sampai sekarang ada beberapa kali sih yang klien saya juga dia udah klaim ya. Mm-mm. Boleh Satu, diceritakan salah kebetulan satu? dia di Boleh. Surabaya. Mm-mm. Ya, karena saya kan posisi di Surabaya, jadi waktu itu di salah satu rumah sakit Surabaya, Mm-mm. prosesnya terus terang nggak terlalu rumit ya. Asal kita punya data-datanya lengkap gitu, nggak seribet yang banyak orang Kebayang. bayangin gitu. Oke, oke, oke. Iya, dan satu lagi di luar pulau juga, meskipun bukan rumah sakit rekanan, cuman bisa gitu. Oh, oke. Nanti kita bahas ke situ ya, Bu ya. Kalau boleh tahu nggak tadi Ya, penanya oke. yang nasabah pertama tadi itu sakit apa dan kemudian berapa klaim yang beliau lakukan, Bu? Waktu itu dia operasi lutut. Oh, operasi lutut. Oke. Mm-mm. Berapa tuh? Sekitar berapa? Habisnya kurang lebih, iya udah berapa tahun yang lalu ya, kurang lebih mungkin sudah 100 lebih ya, 100 100 juta lebih Bu kayaknya. ya. Oke, oke. Iya, Nah, itu dibayar semua gitu ya, Bu ya? full, iya. Dan Oh. cashless waktu itu juga. Oh, wow, menarik sekali. Jadi full dan cashless gitu Hmm, ya. iya, iya. Oke, jadi bagus banget ya. Jadi artinya kan nggak mungkin juga kita tiba-tiba punya duit 100 juta gitu ya. Nah, itu Oke. kayak backup kan untuk proteksi. Kan kita juga nggak tahu, nggak minta kalau kita sakit atau kenapa-kenapa, kita udah ada backupnya gitu untuk proteksi ininya, biaya-biayanya yang kita keluarin gitu. Ibu, tadi yang kedua, itu yang luar pulau ya. Itu sakit apa Iya, kalau boleh tahu, Bu? waktu itu ada gangguan pencernaan karena Mm, memang waktu itu emang yang satu ini kliennya udah agak tua, jadi mm-mm. dia perlu dirawat di rumah sakit gitu. Oke. Habis berapa waktu itu, Bu? Itu kurang lebih hampir sekitar berapa ya, dia coba berapa hari, kayaknya 30-an ya. Saya lupa 30 lupa juta ingat ya. deh, sekitar segitu. Oke. Iya. Itu dibayar
sesuai dengan tagihan gitu ya Bu ya? Sesuai dengan tagihan. Cuman karena dia posisinya di luar pulau, kebetulan waktu itu rumah sakitnya belum rekanan, jadi dia sistemnya reimburse. Oke. Berapa lama kalau boleh tahu waktu klaimnya itu Bu? Kalau reimburse biasanya kan kita pakai 14 hari kerja. Cuman sebelumnya sudah posisi uangnya sudah balik ke rekeningnya nasabah. Oh, oke. Jadi cepet juga ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu. Apakah nilai pertanggungan asuransi kesehatan itu dibatasin nggak? Kalau dibatasin, gini, tergantung dari jenis plan yang nasabah ambil. Karena kan di Manulife ini untuk polis kesehatan, dia ada beberapa plan. Nah, pertanggungannya tergantung dari plan yang nasabah ambil. Boleh diceritakan lebih lanjut nggak sih Bu? Ada Mm-mm. contohnya gitu mungkin? Nah, ya, jadi kan di Manulife ini istilahnya kan kalau polis kesehatan kan kita singkatnya MHC. Nah, Mm-mm. itu dia ada plan dari yang paling tinggi, Diamond, Ruby, Emerald, Topaz, Mm. Jade. Nah, jadi setiap plan itu dia ada plafon limit tahunan untuk pertanggungan yang ditanggung. Mm. Contohnya nih kalau Topaz, Mm. dia setahun bisa sampai 4M di eh, refill ya. Jadi tiap tahun dia dapat plafonnya 4 miliar. Nah, itu di luar penyakit, beberapa penyakit kritis khusus lainnya. Itu ada tambahan lagi, istilahnya booster, Oh, sebesar 8. Jadi total ya dia dapat 12 awalnya. oh, itu setiap tahun gitu Bu, direset gitu. Iya, setiap tahun untuk limit tahunannya diiri lagi, diulang lagi. Jadi setiap Ulang tahun lagi 4M sampai ada ini ya kadang-kadang ada perubahan lebih lanjut gitu. Cuman tahun ini yang berlaku 4 4 M. miliar. Untuk yang apa tadi Bu? Plan apa namanya? Top. Yang plan Topaz, Topaz ya. Oke, itu iya. bisa dipakai di wilayah mana aja Bu? Nah, Gitu. Topaz ini udah bisa dipakai di Asia, tapi kecuali negaranya Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Jadi dia Malai masih bisa, Filipina bisa Oh, gitu. oke. Jadi orang Indonesia kan banyak nih yang ke Penang Nah, gitu ya. ya, Jadi itu bisa. Dan oh, masih single bed. Untuk Indonesia dia masih single bed juga. oh masih single bed juga ya untuk Indonesia. Mm-mm. Ya, oke. Nah, Bu, kan tadi Bu bilang bahwa manfaatnya itu tergantung plannya juga gitu ya. Nah, pertanyaan Mm-mm. berikutnya nih, berapa sih premi asuransi kesehatan itu, Bu? Tergantung usia, tergantung jenis kelamin nih. Mm-mm. Misal, eh, saya anggap pria ya umur 30 tahun, Hmm. dia ambil plan Topaz, itu setahun preminya masih sekitar 6.600.000 Loh, nggak satu terlalu tahun loh itu. mahal ya? Nggak Iya. terlalu mahal ya, Bu ya? Nah, dan dia sudah tercover on bill kan sebanyak dengan plafon limit tawannya 4M itu tadi. Wow, luar biasa ya. Jadi 6 jutaan bisa dapat 4 M gitu ya. Iya. Iya kalau sakit sih. Kan amit-amit Kalau jangan sampai sakit lah. cuman kalau in case sakit kita udah nggak bingung biaya kan. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya beli satu keluarga gitu, akhir-akhir dapat diskon Mm-mm. nggak sih, Bu? Ada diskon tambahan untuk misalnya satu keluarga ambil gitu. Ada. Jadi diskon awalnya 5% untuk ini. Premi pertamanya. Oh, Jadi oke. kayak suami, istri, plus 2 anak ya. Oke, jadi tapi premi dari masing-masing tertanggung tadi itu beda-beda dong pastinya. Iya, benar. Oke. Dan masing-masing dapat 5% gitu. Iya, Oke, mantap ya. 6 juta diskon 5% dapat 4 M loh. Ya kalau sakit nah. ya, tapi ya jangan sampai. Oke. Nah, apakah asuransi kesehatan tuh bisa dipakai di semua rumah sakit? Nah, ini terkait dengan pertanyaan Ibu tadi. Nah, Bu ya, ya iya, serta yang kita diskusikan di awal tadi ya. Silakan, Bu. betul. Nah, kalau apakah bisa tergabung di semua rumah sakit, tergantung dari apakah rumah sakit itu udah rekanan dengan pihak kita, pihak insurance kita gitu. Hmm, Nah, kalau bisa dilihat sih, nasabah kalau pengen cek, ada webnya kan, mereka bisa lihat posisi kotanya mereka tinggal di mana, ada rumah sakit rekanan apa aja gitu bisa cek. oke. Jadi bisa dicek di rumah sakit rekanan ya. Nah, Iya, berarti seberapa jauh jaringan rumah sakit rekanannya Manulife ini, Bu? banyak kita udah jangkauin sampai luar pulau segala. Jadi hampir sebagian besar rumah sakit swasta bisa rekanan dengan kita.
Oke, baik. Kalau misalnya tempat kita tadi berobat gitu ya, Mm. mendadak nih misalnya lagi di Labuan Bajo gitu, terus Nah, inap, nah gitu, terus itu kan bukan rekanan tuh, gimana tuh Bu? nah itu tadi yang tadi saya bilang kan pas ada kebetulan Hmm. satu juga klien di luar pulau, dia akhirnya reimburse tadi itu sistemnya. Jadi Oh, tetap bisa di cover, cuman si nasabah ini harus bayar dulu biaya rumah sakit yang dikeluarkan, kemudian data-datanya dikasih ke kita untuk kita reimbursein gitu. oke. Oh, jadi artinya tetap bisa ya, nggak usah khawatir Bisa, kalau ya, misalnya. cuman nggak bisa cashless. Jadi harus ngeluarin duit dulu lah, tapi duitnya diganti gitu ya. Iya, benar. Oke, oke. Nah, tadi udah ada contohnya ya Bu ya. Nah, ada contoh lain yang reimburse juga Bu? Mungkin? Nah, itu tadi sih yang saya udah pernah bantuin klaim yang tadi itu yang di luar pulau itu. Jadi kebetulan karena dia di posisinya di Flores gitu kan, kota kecilnya Flores lagi, dia belum ada. Waktu itu rumah sakitnya nggak rekanan. Jadi dia pakai sistem reimburse. Oh, kalau sekarang rekanan berarti? Sekarang juga masih belum, Oh, masih belum. belum ya. Oke, oke, oke. Jadi, tapi Belum. nggak usah khawatir juga kalau misalnya memang bukan rekanan, tetap bisa ditanggung Bisa, bayar iya, sendiri dulu gitu ya Bu iya, ya. benar. Oke, Bu. Nah, ini tadi kan kita ngomongin soal asuransi kesehatan nih Bu. Nah, sekarang kita ngomongin Iya. soal asuransi penyakit kritis. Bedanya apa sih nih Bu? Kalau kesehatan tadi kan dia mengcover kayak biaya rawat inap, ya kan? Mm-mm, Nah, kalau penyakit kritis ini beberapa jenis penyakit khusus yang di cover. mm-mm, Nah, dia ada sendiri gitu. mm. Jadi di dalam asuransi kesehatan dia bisa menambah rider penyakit kritis atau juga ada produk dari Manulife ini berdiri sendiri untuk khusus penyakit kritis. Itu juga ada. Eh, fungsinya apa Bu? Bedanya gitu. Nah, bedanya gini kalau misalnya kita ini nih kita kalau kita udah kena penyakit kritis nih ya kan kita nggak bisa kerja, kita misalnya nah itu ada istilahnya uang pertanggungan yang dikeluarkan dari pihak insurance untuk si nasabah kalau emang dia terdiagnosa penyakit kritis itu gitu. Oke, jadi kalau asuransi kesehatan mungkin lebih ke untuk kita masuk rumah sakit, cover biaya Iya, untuk inap di iya rumah benar. sakit. Iya, Sedangkan kalau asuransi penyakit kritis ini lebih kepada untuk mengganti penghasilan gitu ya, karena dia nggak produktif, dia benar. nggak bisa kerja gitu kan. Tapi Iya, dia tetap butuh makan, tetap tetap ada sekolah. biaya yang harus dikeluarkan kan. Nah, itu. Iya, betul, betul, betul. Oh, artinya itu bedanya ya Bu ya. Dan di Manulife ada juga Nah, ya. iya. Ada juga produk yang benar-benar dia khusus untuk penyakit kritis ada istilahnya MUCC. Jadi Hmm, Ultimate Critical Illness, Critical Care. Ya, oh, oke. sorry. Oke, gimana tuh Bu? Boleh diceritain nggak produknya dikit Bu? Jadi produk ini termasuk tradisional ya. Kalau saya bilang dia produk tradisional, jadi masa bayarnya udah dipastikan. Mm-mm. Terus dengan premi sekian, dia bisa dapat uang pertanggungannya sekian. Jadi tergantung juga sih dia mau uang pertanggungannya berapa. Nanti kita bisa lihat dia harus preminya berapa gitu. Oke, masa berlakunya seumur hidup gitu? Masa berlakunya untuk ini 20 tahun. Oh, hanya 20 tahun aja gitu. Iya. Oke. Tapi penyakit kritisnya di cover gitu ya, Bu ya? Hmm. Iya, jadi selama 20 tahun dia di cover. Jadi misal nggak terjadi apapun, di akhir kontrak uang preminya kembali plus masih ada bonus bunga Oh, yang dikasihkan ke klien. oh Iya. jadi kalau sakit dapat Mm-mm. Ibu sebutkan namanya uang UP, pertanggungan ya. ya uang Oke. pertanggungan. Oke, tapi kalau enggak duitnya balik, dapat bonus lagi gitu ya, Bu? Duitnya balik plus bonus, ya. Itu ibaratnya dapat asuransi gratis dong, Bu. Iya, saya biasa sih sistem pendekatannya ke kayak tabungan ya kita ya. Jadi kita nabung, ada bonus proteksi penyakit kritis. Misalnya kita dalam 20 tahun emang kita nggak ngeklaim, uang itu nggak hilang gitu loh. Uang itu akan balik ke kita plus ada bunganya. Bunganya boleh tahu berapa persen, Bu? Bunganya fix 3% selama ini. Jadi selama 20 tahun itu kita dapat segitu. 3%? Lebih tinggi tiga ya. persen Kalau dihitung per tahun ya. Ya lumayan lah ya, deposito sekarang net ya segituan lah. Nah, iya kan. Nah, Oh, nah, ini kan juga kita plus bonus penyakit kritis kan. Jadi kalau misalnya iya, in iya, case iya. kita terdiagnosa penyakit kritis, kita dapat UP. Kalau misalnya kita sehat, kita selesaiin masa kontraknya udah selesai, kita tetap balik duitnya plus bonusnya tadi itu bunganya itu. Oh, Tuh. mantap ya. Oke. Nah, bayarnya selama 20 tahun itu gitu, Bu. Enggak, bayarnya 5 tahun.
Oh, bayarin 5 tahun tapi Iya, coverage-nya selama 20 iya, tahun. Oke, saya ulang ya, berarti artinya si produk ini namanya apa tadi? UCC, Oke, BCC. Ultimate Critical Care ya. Mio Ultimate Critical Care. Oke, jadi si Mio CC ini khusus untuk asuransi penyakit kritis. Kalau terjadi risiko, dapat uang Iya, pertanggungan untuk kehidupan keluarga ya, yang masih membutuhkan dana ketika pencari nafkah terkena risiko gitu ya Bu ya. Selama 20 oh, tahun iya, nih, bayarnya cuma 5 tahun. Kalau tidak terjadi risiko di akhir kontrak, duitnya balik, premi yang dibayar selama 5 tahun tadi ditambah bonus tadi 3% per tahun selama 20 tahun, berarti sekitar 60% gitu ya. iya. Oh, oke. 60% totalnya benar. Jadi premi balik plus 60% dari totalnya. Oke, itu dikasih per tahun yang 3% itu atau dikasih di akhir? Di akhir di kontraknya. Jadi di Oke. selama 20 tahun tuh di keep. Jadi emang in case dia nggak klaim, itu keluar gitu. I see. Oke, jadi bener-bener keren nih ya produk ya. Ibaratnya kayak dapat asuransi gratis, lu nabung deposito tapi dapat asuransi gratis gitu ya. Nah, iya. Oke, oke, oke. Ini keren banget pembahasan hari ini, Bu. Kalau misalnya rekan-rekan mitra andalan di sini belum punya asuransi nih, harus menghubungi siapa nih, Bu? Nah, hubungin saya. Hubungin saya, Merlin. Oke, Bu Marlin dari Surabaya Greeter ya. Iya. Oke. Dan teman-teman mitra andalan di sini Surabaya Greeter, just for info itu juga punya websitenya. Jadi teman-teman bisa langsung klik di www.sbyGreeter.com gitu. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja, bisa lihat di situ mau konsultasi atau mau jadi agent juga seperti Bu Marlin. Nah, itu bisa banget. Boleh. Iya. Welcome. Welcome. Join di Surabaya Greeter ya. Oke, terima kasih Bu atas diskusi yang seru ini ya. Sama-sama. Oke, baik itu tadi adalah talk show Mitra Andalan Tamiya tentang pentingnya asuransi kesehatan dan kritis. Mari kita ikuti episode Tamiya di jam 6 sore bulan depan. Sampai jumpa Mitra Andalan.